Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahas Film, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, gua akan bahas film yang berjudul After, yang rilis pada tahun 2019. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai bahas film kali. Tarik sis, semongko. Pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi di alam tak indah. Pada awal film diperlihatkan seorang gadis yang bernama Tessa. Di sini Tessa diceritakan sebagai gadis yang lugu dan masih polos, yang baru akan menjalani kuliah perdananya besok pagi. Dan di sini ada ibunya Tessa serta pacar Tessa yang bernama Noah, yang sedang membantunya mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya ke asrama. Singkat cerita, akhirnya mereka berangkat ke asrama kuliah Tessa. Sesampainya di asrama, mereka dikejutkan dengan teman sekamar Tessa yang terlihat seperti anak berandalan, dan ia bernama Step. Melihat penampilan Step membuat ibu Tessa ingin memindahkan Tessa ke kamar lain. Namun di sini Tessa meyakinkan kepada ibunya jika ia tidak akan bergaul sembarangan dan bisa menjaga dirinya. Dan akhirnya pun ibunya percaya. Kemudian ibu dan Noah pacar Tessa berpamitan kepada Tessa untuk pulang. Pada besok paginya perkuliahan pun dimulai. Ini merupakan hari Tessa yang ditunggu-tunggu. Terlihat Tessa yang begitu semangat dan memperhatikan apa yang dijelaskan pada pembinanya. Dan di sini Tessa tak sengaja berkenalan dengan seorang pria yang bernama Landon. Singkat cerita, Tessa yang habis mandi dikejutkan dengan hadirnya seorang cowok di dalam kamarnya. Cowok tersebut bernama Hardin, yang merupakan temannya Step. Di sini Tessa memerintahkan kepada Hardin untuk keluar dari kamarnya dikarenakan Tessa ingin pakai baju terlebih dahulu. Hardin yang keras kepala akhirnya keluar bersama dengan Step. Esok harinya, Tessa yang lagi sibuk belajar tiba-tiba didatangi oleh Step yang mengajaknya ke suatu pesta. Pada pesta ini, Step ingin memperkenalkan Tessa ke teman-temannya. Tessa yang masih polos sebenarnya udah nolak, tapi karena Step maksa, akhirnya Tessa pun terpaksa ikut dengannya. Dan malam hari pun tiba, di mana Tessa dan Step tiba di pesta tersebut. Nampak semua teman Step sudah menunggu di sana, dan Tessa akhirnya dikenalkan ke teman-teman Step, dan di sana terdapat juga Hardin. Di sini Tessa diajak untuk merokok, namun Tessa menolaknya. Kemudian salah satu teman Step memberi tantangan kepada Tessa untuk berciuman dengan Hardin. Namun Tessa yang polos tentu menolaknya dan lalu pulang karena perlakuan teman-teman Step. Esok harinya kita kembali diperlihatkan Tessa yang sedang menjalani sebuah kelas, dan pada kelas ini Tessa mengeluarkan pendapatnya. Namun tanpa diduga, di sini Hardin tidak menerima pendapat Tessa dan memberi pendapat sendiri. Dan akhirnya mereka berdua pun sedikit beradu argumen yang membuat Tessa makin kesal kepada Hardin. Dan pada malam hari, Tessa nampak sedang menemani Step yang lagi tatoan. Singkat cerita, pada esok harinya, Tessa yang sedang memesan kopi tak sengaja melihat Hardin yang duduk sendirian. Dan Hardin yang sadar pun langsung menghampiri Tessa. Di sini Hardin meminta maaf kepada Tessa karena selama ini membuat Tessa kesal. Dan sebagai permintaan maafnya, Hardin mengajak Tessa ke sebuah tempat rahasianya. Tessa yang awalnya nolak, tapi Tessa pun berubah pikiran dan menerima ajakan tersebut. Dan akhirnya mereka pun berangkat ke tempat tersebut. Dan tak lama kemudian, mereka pun sampai di tempat rahasia tersebut, yang dimana tempat itu adalah hutan yang terdapat sebuah danau. Tempat tersebut merupakan tempat favorit Hardin untuk menenangkan dirinya ketika mempunyai sebuah masalah. Di sini Hardin langsung mengajak Tessa untuk berenang bersama. Namun Tessa yang sempat nolak akhirnya mau juga. Tak lama setelah itu, mereka pun akhirnya berciuman. Sepulangnya dari danau, mereka lalu pergi ke sebuah tempat makan di sebuah bar. Di sini, hubungan Tessa dan Hardin terasa begitu dekat, dan tak lama setelah itu datanglah teman-teman Hardin. Dan ketika temannya datang, Hardin pun langsung menunjukkan sifat yang berbeda, alias malu atas kedekatannya terhadap Tessa. Dan di sini Hardin bilang ke Tessa jika apa yang dilakukannya tadi siang hanyalah sebatas untuk bersenang-senang saja, dan mereka tidak ada hubungan spesial apapun. Tessa yang mendengar hal ini langsung marah dan pergi meninggalkan Hardin. Pada esok hari,
Tessa yang hendak berangkat kuliah ini tiba-tiba didatangi oleh pacarnya, yaitu Noah. Dan di sini Tessa membawa Noah ke pesta yang di sana sudah ada Hardin dan teman-temannya. Dan Hardin yang melihat Tessa bersama Noah menunjukkan sikap yang gelisah atau cemburu. Tak lama setelah berkumpul, Tessa ini digoda oleh temannya Hardin, dan Hardin yang melihat hal tersebut langsung mengajarnya. Dan sepulangnya dari pesta tersebut, Tessa tiba-tiba dapat SMS dari Landon yang memintanya untuk datang ke rumahnya untuk menemani Hardin. Sekedar informasi saja, Landon ini merupakan saudara tiri dari Hardin karena ibu Landon akan menikah dengan ayah Hardin minggu depan. Dan diceritakan bahwa Hardin memiliki masa lalu yang buruk dengan ayahnya. Jadi Hardin dan ayahnya tidak begitu akrab. Singkat cerita, Tessa menghampiri Hardin dan mencoba untuk menghiburnya. Namun percobaan tersebut tidak berhasil. Lalu Hardin memecahkan sebuah botol di depan kolam renang. Tessa yang mencoba untuk membersihkannya tidak sengaja menusuk tangannya oleh pecahan botol tersebut. Hardin yang merasa bersalah pun akhirnya mencoba untuk mengobati luka Tessa. Tapi di sini bukannya ngobatin, malah mereka asik bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, Tessa akhirnya terbangun dan Tessa melihat ponselnya terdapat pesan dari Noah. Tessa pun bergegas pulang dan bertemu Noah di jalan. Di sini Noah kecewa pada Tessa karena telah selingkuh darinya. Noah yang kecewa langsung pergi dan memutuskan Tessa. Setelah putus, Tessa terlihat tak begitu bersedih karena sebenarnya Tessa ini menyayangi Noah seperti sahabatnya sendiri, bukan sebagai pacar. Beberapa hari setelah putus, Tessa malah semakin dekat dengan Hardin. Dan hari mereka pun diwarnai dengan kemesraan layaknya anak muda yang sedang dimabuk cinta. Dan tibalah hari di mana Hardin dan Tessa hendak bercocok tanam. Namun sayangnya, mereka dikejutkan oleh ibu Tessa yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Ibu Tessa yang melihat hal tersebut lantas shock karena melihat Tessa sudah berubah ke pribadi yang lain. Ibu Tessa pun memberikan pilihan kepada Tessa untuk tidak berhubungan lagi dengan Hardin atau sebaliknya, dia tak akan berhubungan lagi dengan ibunya dan ibunya tak akan lagi mengirimkannya uang. Namun tak disangka-sangka, Tessa lebih memilih untuk bersama Hardin daripada bersama ibunya. Setelah kepergian ibunya, Tessa malah semakin lengket dengan Hardin. Bahkan mereka tidur satu kamar layaknya suami istri. Singkat cerita, Tessa yang sedang menghadiri acara pernikahan ayah Hardin dan ibu Landon. Di sini kita bisa lihat wajah Hardin yang tak begitu senang menghadiri pernikahan ayahnya. Dan di sini juga bisa kita tahu penyebab Hardin membenci ayahnya, karena ayahnya pernah terseret dengan masalah yang serius, yang akhirnya ibu Hardin meninggal. Tessa yang mendengar hal ini lantas mencoba menghibur Hardin dengan cara berdansa bersama dan mengajak Hardin ke sebuah kamar untuk melakukan pergenjotan. Setelah puas melakukan pergenjotan, mereka pun keluar dari kamar tersebut. Esok harinya, salah satu teman Hardin yaitu Molly tidak suka atas kedekatan Tessa dengan Hardin yang semakin hari semakin romantis. Di sini Molly manas-manasin Tessa dengan mengatakan kalau Hardin mendekati Tessa hanya main-main saja. Dan pernyataan Molly ini diperkuat oleh Tessa yang tidak sengaja melihat pesan dari ponsel Hardin. Setelah kepergok, Hardin akhirnya meninggalkan Tessa. Pada malam harinya, Tessa yang semakin penasaran akhirnya mendatangi teman-teman Hardin di bar. Dan di sini, Tessa dengan lantang mengatakan kalau ia dan Hardin telah berhubungan. Dan kemudian datanglah Hardin, dan di sini akhirnya kebenaran terungkap bahwa alasan Hardin mendekati Tessa karena Hardin cuma penasaran kepada Tessa yang dulunya sempat menolaknya untuk berciuman. Tapi di sini Hardin berusaha menjelaskan kepada Tessa kalau perasaannya kepada Tessa lulus seketika dan sudah tahu sifat Tessa yang sebenarnya yang membuat Hardin benar-benar jatuh cinta kepada Tessa. Namun Tessa yang terlanjur percaya dan kecewa akhirnya meninggalkan Hardin dan pulang ke rumah ibunya dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, Tessa langsung meminta maaf kepada ibunya atas perbuatannya selama ini. Setelah itu, Tessa pergi menemui Noah untuk minta maaf juga karena kelakuan membuat Noah sakit hati. Dan akhirnya mereka pun berteman. Dan scene pun berlanjut dengan menunjukkan Tessa dan Hardin yang sedang menjalani kehidupannya masing-masing. Singkat cerita, setelah satu semester telah selesai, Tessa ini mendapat sebuah surat yang berasal dari Hardin.
Pada surat itu, Hardin mengatakan bahwa Tessa adalah satu-satunya orang yang membuat Hardin menjadi pribadi yang lebih baik. Singkat cerita, film pun menunjukkan mereka berdua sedang duduk di danau tersebut, dan film pun tamat. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang suka, silakan like, komen, dan share ke media sosial teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih. Goodbye.